Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Mari kita sambut dengan meriah Kakanda Bagas Kurniawan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kakanda Muhajir Effendi selaku Menteri Koordinator PMK. Terima kasih Kakanda atas waktunya pada malam hari ini. Jadi beliau saksi sejarah HMI di 3 periode ternyata. Yang saya hormati Kakanda Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan. Jadi Bang Zul ini menjelang Ramadan jadi orang yang paling dicari. Dan alhamdulillah bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kapolri. Jadi semangatnya Bapak Kapolri ini tinggi, Pak. Untung kadang-kadang kader-kader aktivis ini semangatnya nggak setinggi Pak Kapolri. Kalau semangatnya setinggi Pak Kapolri udah pasti jadi ketua umum, Pak. Jadi teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Kakanda Ahmad Doli Kurnia selaku Majelis Nasional kami. Bang Doli kalau sudah di Jakarta berarti urusan dapil sudah selesai ini. Saya ucapkan selamat juga kepada Bang Doli. Yang saya hormati ada Direktur PT Pos yang mensupport tempat kita karena teman-teman pingin yang ada nuansa sejarahnya gitu. Nuansa sejarahnya di lapangan Banteng. Cuman kita belum punya ilmu buat nyingkirin hujan, Pak. Jadi agak geser ke Pos Blok. Yang saya hormati juga Kakanda Akbar Himawan Bukhari, Ketua Umum BPP HIPMI, dan juga Bang Adin Jauharudin yang gres nih, kalau kata orang Jawa kinyis-kinyis baru terpilih menjadi Ketua Umum GP Ansor. Selamat Bang Adin. Jadi mohon izin Bang, saya enggak sampaikan poster-poster. Karena saya mau ingin menyampaikan langsung di Disnatalis HMI. Dan juga senior-senior yang tidak bisa saya sebut hadir pada malam hari ini. Ada Ketua PBSI Bang Agung Firman Sampurna, selamat datang juga Bang. Siapa lagi? Wah, Bang Dito, saya mohon maaf Bang, di sini ternyata agak gelap. Bang Dito, selamat datang. Bang Dito, senior HMI, Menpora. Jadi Bang Dito ini lebih banyak mendatangi agenda HMI dibanding pengurus. Jadi kalau ngelihat Bang Dito ini silent ke pengurus, apa saya evaluasi? Jadi terima kasih Bang Dito atas kehadirannya Bang. Dan terima kasih juga Bang Dito selalu hadir di acara-acara HMI. Serta seluruh senior dari MNKHMI maupun Forhati dan juga seluruh kader-kader HMI yang hadir di Posblok pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini
untuk bisa merayakan puncak Disnatalis ke-77 tahun, di mana ini adalah berkah yang harus kita syukuri bagi organisasi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman semua, HMI dan HMI Wati, 1 bulan yang lalu kita baru merayakan ulang tahun ke-77 tahun HMI. Usia yang saya rasa tidak bisa kita golongkan muda. Di usia HMI yang cukup senior ini, tentu nama besar HMI, tentu kiprah dan gerakan HMI itu didorong dan didukung oleh kader-kader HMI dan juga senior-senior yang dulu menjadi kader-kader HMI. Momentum Disnatalis ini adalah momentum untuk kita terus melakukan perbaikan. Untuk kita sebagai HMI dan kader HMI untuk bisa menjadikan momentum muhasabah bagi organisasi. HMI sebagai organisasi intelektual muslim harus selalu tampil dengan kreativitas dan inovasi. HMI sebagai kader intelektual muslim harus terus mendorong kualitas kadernya. Karena ke depan yang menentukan seperti apa HMI, yang menentukan seperti apa kualitas HMI, itu adalah kita, kader HMI. Izinkan saya, teman-teman sekalian, mensitir sebuah pesan dari ayat suci Al-Quran pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pesan dalam Al-Quran ini bisa menjadi motivasi bagi kita kader-kader HMI untuk menjadi garda terdepan dalam rangka peningkatan dan kreativitas serta inovasi untuk menjadi kualitas kader yang lebih maju di masa yang akan datang. HMI dan HMI Wati yang saya banggakan, Cak Nur sebagai salah satu tokoh pembaharu HMI, membaharu juga gerakan Islam yang ada di Indonesia, yang saya kira kita juga patut berbangga karena beliau bukan hanya aset HMI tapi juga aset bangsa ini, memberikan suatu fondasi dan navigasi bagi HMI. Bahwa HMI sebagai gerakan intelektual yang berbasis pada keislaman atau religiusitas, keindonesiaan, nasionalisme, dan kemodernan, yaitu perjuangan untuk terus menjadi organisasi yang berbasis pada kemajuan. Saat ini kita memasuki suatu dekade dan tantangan zaman yang baru. Hari ini tentu berbeda dengan zaman senior dulu, di mana mereka berjuang dengan mengangkat senjata. Hari ini tentu berbeda dengan zaman senior dulu yang harus berperang ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Hari ini kita sebagai anak muda dihadapkan dengan sebuah tantangan pada kompetisi bebas dan perjuangan untuk menjadikan bangsa yang lebih maju, khususnya pada tahun 2045 mendatang.
2045 bukan hanya berarti angka tahun, tapi di 2045 ada yang kita namakan sebagai bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi di mana usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Diperkirakan pada tahun tersebut hampir 70% warga Indonesia adalah warga yang berusia produktif. Peristiwa tersebut tentu menjadi perjuangan kita bersama untuk bisa menggapai Indonesia yang lebih maju. Teman-teman sekalian, HMI dan HMI Wakti, HMI sebagai basis gerakan intelektual harus terus menjaga dan menjadi navigator peradaban. HMI masa depan harus memiliki 5 knowledge dimension untuk bisa terus beradaptasi. Karena di tahun itu, di tahun 2045 itu juga menjadi tahun ujian bagi kita bersama. Apakah kita akan terus bisa mengarungi zaman atau kita akan tertinggal oleh zaman? Knowledge dimension yang HMI yang pertama adalah dimensi individu. Sebagai kader HMI, kita dituntut untuk mampu menentukan arah navigasi perjuangan dalam kehidupannya. Individunya masing-masing sebagai wujud tanggung jawab, sebagai insan yang bernafaskan Islam dan khalifah fil ard. Kedua yaitu dimensi organisasi. Sebagai kader HMI, kita dituntut untuk hidup secara komunal. Dan bukan hanya itu, tuntutan zaman yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan modernitas. Ketiga, yaitu knowledge dimension tentang pengetahuan kedaerahan. HMI sebagai organisasi yang menasional, punya cabang hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, harus bisa menjadi tempat belajar tentang isu-isu kedaerahan. Perjuangan teman-teman di HMI tentu sangat panjang, mulai dari fakultas, kabupaten kota, hingga ke pengurus besar. Dan yang keempat adalah dimensi keindonesiaan. Pada dimensi ini HMI harus menjadi ujung tombak pada isu-isu kebangsaan untuk terus menempatkan kader-kader HMI sebagai navigator peradaban bangsa. Dan yang kelima, dimensi isu global. Dimensi ini merupakan pokok yang sangat penting pada era keterbukaan saat ini. Hari ini dan masa yang akan datang, kita baik disadari atau tidak akan didorong pada suatu paradigma global society. Dimensi intelektual ini yang harus kita ramu untuk menjaga eksistensi HMI hari ini dan esok. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Titipan salam hangat saya untuk pengurus Himpunan Mahasiswa Islam di seluruh Indonesia. HMI sebagai kader umat dan bangsa akan terus berbakti untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.